diukur dengan alat prosedur tertentu sehingga diperoleh hasil dalam bentuk kuantitatif. Atribut, variabel, atribut yang ingin diukur, ya. Lalu prosedur alat, metode, dan instrumen pengukuran. Baru ada hasil. Jadi poin, atribut. Jadi jadi yang diukur itu bukan Ibu Novanya yang diukur, tapi atribut yang diukur. Bukan keseluruhannya. Fokusnya mau mengukur apa dulu gitu. Ya, seperti itu. Jadi pribadiannya apa? Jadi bukan kita mengatakan bahwa orangnya 75. Kita berkata individu ini memperoleh skor tertentu pada atribut yang diukur dengan alat dan prosedur tertentu. Kalimat ya, kalimat. Tadi ya tentang alat ukur untuk fisik dan psikologis. Jadi motivasi belajar, skor terukur, motivasi tidak bisa dilihat langsung, apa yang sebenarnya sedang kita amati. Nah, konstruk psikologis tidak terlihat langsung. Jadi atribut panjang atau berat bisa dilihat dan disentuh, tapi konstruk seperti kecemasan, motivasi, sikap, kepribadian tersembunyi di bawah permukaan. Ini ibaratnya gunung es ya. Gunung es ini kan kelihatan di luar sini baik-baik aja. Nah, di dalamnya ini nih, tersembunyi di bawah permukaan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa melihat ini keluar dari yang tersembunyi untuk dia muncul ke permukaan. Bahwa kita tahu, wah kenapa ya saya itu kok marah-marah setiap hari. Kesel setiap hari. Nah, dilihat. Ternyata di sini ada kekhawatiran. Malahan trauma juga yang disimpan di sini nih bisa muncul dalam sikap ya, sikapnya dia. Ternyata ada yang tersembunyi. Perilaku yang pernah dialami ya, yang tersembunyi yang bisa muncul ketika kita bisa menjembatani keduanya. Jadi kita membutuhkan indikator perilaku konstruk ya. Lalu indikator, lalu respon terukur, lalu skor. Nah, ini cara kerjanya Bapak Ibu. Jadi kita perlu ya. Jadi motivasi tidak terlihat secara langsung. Indikator membuat konstruk bisa diamati. Perilaku yang relevan atau teoritis menjadi jembatan ke konstruk. Satu perilaku sama dengan satu konstruk. Ini rumusnya ya. Seorang mahasiswa tidak mengumpulkan tugas. Bolehkah kita langsung menyimpulkan dia tidak memiliki motivasi belajar? Kenapa? Siapa yang jawab ya? Tidak? Tidak ya. Karena perilaku cukup menunjukkan motivasi rendah. Tidak cukup. Satu perilaku belum cukup menggambarkan keseluruhan atribut psikologis, Bapak Ibu. Nah, kita menggunakan sampel perilaku ya. Jadi konstruk besar, perilaku yang relevan, lalu sampel perilaku, baru respon, baru skor. Ini urutannya. Jadi pengukuran psikologi tidak mengamati satu perilaku, melainkan mengumpulkan sampel perilaku yang relevan untuk memperoleh informasi tentang atribut secara representatif. Jadi kita kumpulkan dulu apa yang harus dimunculkan dulu. Nah, ini ada satu kita ingin mengetahui tingkat kepercayaan diri ya. Mana pendekatan yang masuk akal? Ya tentu yang respon ini. Jangan-jangan kita ngeliat tuh di luarnya aja kan. Oh, karena orang itu pakaiannya rapi.
ya karena dia, apa, wajahnya cantik, hasil. Seperti Bapak Ibu kemarin di SC apalagi yang kemarin ya, eee, yang saya kirim itu, ukur. Atribut yang hendak diukur dibandingkan melalui alat atau prosedur pengukuran tertentu. Keterkaitannya ya mempengaruhi. Lalu menghasilkan data kuantitatif, hasil pengukuran dinyatakan dalam bentuk angka yang dapat dibandingkan. Lalu bersifat deskriptif, angka menggambarkan keadaan atribut yang diukur, bukan menghakimi orangnya. Jadi ada dasar ilmiah hasilnya gitu. Bukan kita tuh kasih-kasih penilaian sembarangan ke orang-orang. Tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan? Nah, pengukuran menghasilkan angka respon item, lalu prosedur scoring baru skor. Ya. Hmm. Jadi apakah semua angka memiliki makna yang sama? Belum tentu. Ada jenis-jenis skala pengukur yang menentukan makna angka tersebut. Nominal itu 1, ordinal 2, interval 3, rasio 4. Nah, ini beda-beda Bapak Ibu. Angka itu mendeskripsikan apa? Jadi seorang mahasiswa memperoleh skor 30 pada sebuah tes, apa artinya? A, pintar, B, tidak pintar, C, baik, D, buruk, E, belum dapat disimpulkan tanpa konteks. Apakah kita langsung pasti kalau udah, nilai 32 dari 100, ini pasti nih B nih, gitu kan. Belum dapat semua atribut diukur secara langsung, contoh tidak langsung ya ini ya. Dalam psikologi tantangannya bahkan lebih besar. Konstruknya tidak terlihat, tidak berbentuk fisik. Ini memang sulit ini mengukur psikologi ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mengukur sesuatu yang tidak terlihat itu tidak gampang. Kita kadang-kadang melihat orang yang udah kayaknya dia itu marah deh sama saya deh. Padahal dia sebenarnya lagi ngantuk. Itu kan kira-kira persepsi kita kan. Nah, bagaimana mengukur yang tidak terlihat? Yang pertama, kalau kita lihat kan mengukur kecemasan. Lalu ada indikatornya, lalu responnya, baru skor, baru interpretasi. Inilah dasar pemikiran seluruh pengukuran psikologis. Setiap langkahnya penting dan akan terus kita dalami. Atribut-atribut ya, yang bisa ya, banyak, masih banyak. Nah, kecerdasan ya, sikap, perilaku, motivasi, kecemasan. Nah, atribut psikologi dipahami melalui teori dan indikator yang relevan. Jadi ada teorinya ya, bukan tanpa dasar. Kecerdasan ini adalah suatu kemampuan proses informasi dalam mencari masalah, problem solvingnya tinggi. Ya, logikanya tinggi, mengerjakan matematika dalam angka tinggi. Nah, itu kan orang yang disebut cerdas dalam IQ. Itu ada teorinya. Oh, ya orang yang cerdas tuh logik, memecahkan masalah. Nah, itu ada ya atribut-atributnya. Kenapa akhirnya disebut cerdas? Nah, ini adalah konsep kunci dua jenis informasi yang berbeda. Maximum performance, typical performance. Seberapa baik seorang mampu melakukan sesuatu, peserta diminta menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Contoh tes kemampuan kognitif, tes prestasi akademik. Lalu yang typical performance. Bagaimana seorang biasanya merasa bersikap atau bertindak. Jadi peserta menjawab sesuai keadaan diri yang sesungguhnya. Contoh, skala sikap, inventory kepribadian, skala kecemasan. Yang biasanya kita isi tes. Kalau tes itu kan typical performance ya. Kalau Bapak Ibu sudah pernah mengisi